Sebagai akibat dianggap beban karena terlihat lemah, pemuda bernama Gideon atau Red dikeluarkan dari parti pahlawan. Tanpa mereka ketahui bahwa Red merupakan pondasi dari tim, tanpa kehadirannya akan membawa parti pahlawan menuju ke dalam kehancuran. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Shino Nakama. Selama 3 tahun terakhir semenjak invasi Raja Iblis Teraxon membuat 3 negara musnah hancur rata dengan tanah. Beruntung bahwa sang dewa tidak meninggalkan umat manusia karena terdapat pahlawan Ruti yang diberikan kekuatan divinitas bertugas untuk memusnahkan para iblis yang ada. Secara singkat, setelah memukul mundur para iblis, Ares selaku salah satu anggota parti menyuruh Gideon atau Red untuk keluar dari parti pahlawan. Menganggap bahwa Red adalah beban karena memiliki berkah sebagai guide atau pemandu. Pada dunia ini, masing-masing manusia memiliki satu berkah. Ares sebagai sage atau petapa dan Ruti selaku adik dari Red sebagai pahlawan. Dikarenakan Ruti tidak mungkin mengeluarkan kakaknya dari parti pahlawan, Ares menyuruh Red untuk berkata bahwa ia telah mengundurkan diri. Tidak ingin merusak hubungan anggota parti, Red pun langsung setuju akan hal itu. Seolah belum cukup puas, Ares berkata bahwa Red harus meninggalkan semua perlengkapan tempur mengingat benda itu merupakan aset dari parti pahlawan. Setelah pensiun dari parti pahlawan, Gideon yang kini mengubah namanya menjadi Red tinggal di kota Zoltan sebagai pencari tanaman herbal. Zoltan sendiri terletak di ujung dunia di mana penduduknya berasal dari berbagai macam negara. Selesai setor tanaman, Red disapa oleh Tanta yang sedang dalam perjalanan mengantar makanan. Dikarenakan sebentar lagi memasuki umur 5 tahun, ia berharap akan mendapatkan berkah berupa kuli bangunan agar bisa membangun toko apotek untuk Red. Sebab pada kota Zoltan, Red dikenal suka membantu satu sama lain. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa ketika manusia memasuki usia tertentu akan mendapatkan sebuah berkah sebagai acuan atau penentu hidup. Jika pahlawan bertugas menjaga dunia, kuli bangunan membuat rumah, mage mengendalikan sihir dan lain sebagainya. Dikarenakan modal untuk membuat toko apotek masih kurang banyak, hampir setiap hari Red mencari tanaman herbal untuk dijual. Secara mengejutkan, meski Red merupakan petualang kelas D, nyatanya berhadapan dengan monster kelas B bukanlah apa-apa. Dirasa sudah cukup mendapatkan tanaman herbal, Red memutuskan untuk menyetor tanaman pada guild petualang. Dari kejauhan terlihat Albert selaku petualang kelas B yang digadang-gadang sebagai pahlawan di kota Zoltan. Dikarenakan Red paham mengenai area gunung, Albert meminta Red untuk menjadi pembantu dalam misi membasmi monster Owlbear. Jika saja misi membasmi Owlbear berhasil, maka akan menjadikan Red yang awalnya petualang kelas D menjadi B. Tidak ingin terlihat mencolok dan ingin menjalani hidup dengan santai tanpa keraguan sedikit pun, Red langsung menolak akan tawaran itu. Bagaimanapun juga, cita-cita Red saat ini yakni mendirikan toko apotek. Sesampai di penginapan menghitung penghasilan membuat Red murung karena modal untuk membangun toko masih kurang banyak. Di tengah-tengah keresahan terdengar suara Gons yang berteriak meminta bantuan karena demam Tanta tak kunjung sembuh. Melakukan pengecekan, Red menyimpulkan bahwa demam Tanta bukanlah demam biasa. Satu-satunya cara untuk menyembuhkannya yakni dengan menggunakan obat yang berasal dari tanaman herbal. Satu hal yang menjadi masalah besar dikarenakan hari telah menjadi sore membuat aktivitas di pegunungan dilarang untuk petualang kelas D ke bawah. Jika sampai melanggar, maka orang itu akan dikeluarkan dari daftar guild petualang. Di titik ini, Red tidak memiliki opsi lain karena nyawa orang dipertaruhkan. Yang perlu dia lakukan yakni pergi diam-diam dan berusaha agar tidak ketahuan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, memanfaatkan skill akselerasi, Red berlari dengan kecepatan kilat. Alih-alih menemukan tanaman herbal, Red mendapati pemandangan hutan dibakar akibat ulah Albert dalam memburu monster Owlbear. Lebih buruk, di saat mencari tanaman herbal, monster Owlbear datang untuk baku hantam. Secara mengejutkan, meski dianggap beban oleh parti pahlawan, faktanya Red mampu membasmi monster Owlbear bermodalkan satu kali tebasan. Membuat Albert bertanya-tanya siapakah identitas yang telah membasmi monster Owlbear.
Berpindah sudut pandang setelah membuat obat dari tanaman herbal, kini demam Tanta berhasil disembuhkan. Sebagai ucapan terima kasih dan sesuai janji, Gons akan mengabulkan permintaan Red tanpa terkecuali. Dikarenakan Gons merupakan kuli Jawa, Red memintanya untuk membangun toko apotek dan untuk material pembangunan menggunakan uang dari Red. Membuat Gons merasa sangat senang karena membangun rumah merupakan keahlian dari kuli Jawa. Hingga tak terasa 4 bulan pun telah berlalu. Melihat Megria selaku penjaga guild yang tidak menggunakan seragam membuat Reed merasa penasaran. Reed sendiri merupakan petualang solo kelas B dan dia dijuluki sebagai pahlawan karena berkontribusi besar di kota Zoltan. Menjawab rasa penasaran, Megria berkata bahwa ia ingin menghadiri pesta pembukaan toko apotek milik Red. Mendengar nama Red serta pencapaiannya membuat Reed semakin penasaran karena Red terdengar seperti seseorang yang dia kenal. Terlepas dari itu, selesai kerja, Megria segera pergi ke tempat Red untuk mengikuti pesta pembukaan. Mengira bahwa toko akan ramai, faktanya tidak satupun pelanggan yang datang. Secara mengejutkan, di tengah-tengah keputusasaan terdapat seseorang yang memanggil nama asli Red yakni Gideon. Tak lain dan tak bukan bahwa dia adalah Reed selaku petualang kelas B, lebih tepatnya putri dari kerajaan Logevia. Sembari menikmati teh, mereka bercerita tentang masa lalu yang merupakan awal mula pertemuan. Pada saat itu, Reed bersikeras bahwa kerajaan Logevia tidak membutuhkan parti pahlawan, menganggap bahwa semua masalah kerajaan dapat diatasi sendiri. Bahkan dengan gamblang, Reed berkata bahwa ia tidak membutuhkan bantuan dari parti pahlawan. Pada kenyataannya semua tidak semudah yang dibayangkan karena satu demi satu masalah mulai muncul di kerajaan Logevia. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, mengambil kesimpulan bahwa semua ini adalah ulah dari pasukan iblis. Dirasa situasi semakin gawat darurat, mereka segera mengadakan rapat membahas mengenai cara menanggulangi dan menghadapi pasukan iblis. Dikarenakan Reed merupakan putri dari kerajaan ditambah ia tidak percaya dengan parti pahlawan, tidak memberi pilihan lain selain ikut turun ke medan perang. Sial dikala melakukan penyerangan, informasi bocor karena terdapat pengkhianat. Lebih tepatnya, si Sandan selaku salah satu pasukan iblis yang menyamar sebagai guru dari Reed. Untungnya saja, tak lama setelah itu terdapat Red yang datang untuk memberikan bala bantuan. Secara singkat, dengan kedatangan Ruti selaku orang yang memiliki berkah sebagai pahlawan, bermodalkan beberapa kali tebasan mampu memusnahkan si Sandan. Melihat guru, kerabat, dan petualang telah tiada, membuat Reed merasa syok, depresi, dan juga trauma. Beruntung dikala depresi terdapat Red yang selalu ada untuk menenangkan Reed. Semenjak hari itu juga perlahan-lahan menumbuhkan rasa cinta Reed kepada Red. Dikala hari menjadi malam, Reed bertanya mengenai kondisi toko apotek dan alasan kenapa Red keluar dari parti pahlawan. Mengetahui bahwa Red dikeluarkan dari parti pahlawan seketika membuat Reed marah besar. Lebih lanjut, untuk toko apotek hingga detik ini belum ada pelanggan dan dia kesulitan untuk menjual produk. Alih-alih dibuat kecewa melihat kondisi Red saat ini, justru Reed merasa senang karena Red memiliki suatu kekurangan. Dalam pikirnya, Red merupakan pria sempurna seolah-olah tidak memiliki suatu kekurangan. Secara mengejutkan, tanpa alasan yang jelas, Reed berkata bahwa ia ingin bekerja sebagai penjaga toko apotek. Sama seperti yang dikatakan oleh Red tadi bahwa toko belum mendapatkan pelanggan dan Red takut tidak bisa membayar dengan upah yang layak. Reed pun berkata bahwa ia tidak masalah dibayar lebih rendah asalkan mendapatkan makan siang gratis. Semakin dikejutkan, sebagai tindakan efisiensi, Reed juga akan tinggal satu rumah dengan Red. Huyolah. Keesokan harinya, dikarenakan saat ini tinggal bersama, mereka sepakat untuk membeli kasur. Melihat Reed dan Red membuat Storm merasa kaget kenapa mereka datang di saat yang sama. Menjelaskan keadaan, Reed berkata bahwa saat ini dia tinggal bersama Red. Alasan mereka datang kemari yakni ingin membeli kasur karena mereka ingin tidur bersama.
Selesai membeli kasur dalam rangka menjual potion, mereka segera pergi ke asosiasi distribusi untuk mendapatkan izin. Di perjalanan menuju ke sana, Red melihat Tanta yang sedang dibully oleh Ademis. Tak kuasa melihat akan hal itu, Red langsung memberikan pertolongan. Al selaku teman dari Tanta berkata bahwa biasanya Ademis tidak bersikap emosian. Namun semua berubah ketika dia mendapatkan berkah bernama pelempar handal. Lebih lanjut, Red berkata mungkin saja perubahan sikap adalah dampak dari berkah. Jika memiliki berkah sebagai God of War akan membuat kepribadian suka bertarung dan jika chef akan suka memasak. Walau berkah tidak sepenuhnya mutlak, namun tidak jarang bagi mereka yang memiliki berkah warrior God of War hingga match menjadi seorang pembunuh karena memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Menuju ke pusat distribusi potion, Red dan Reed langsung ditolak mentah-mentah. Tidak memberi pilihan lain selain berdiskusi dengan pemilik perusahaan. Menjelaskan keadaan alasan kenapa anak buah menolak dikarenakan baru-baru ini terdapat obat ilegal yang berhasil lolos ke peredaran. Hal itu menyebabkan macetnya distribusi akibat sebagian rakyat masih waspada takut mengkonsumsi obat ilegal. Namun mengingat Reed adalah orang yang dapat dipercaya, kepala pimpinan akan membantu dalam distribusi obat dan juga potion. Di perjalanan pulang, Red meminta maaf serta berterima kasih kepada Reed. Jika Reed tidak ada, pasti Red akan kesulitan mendapatkan izin distribusi obat dan juga potion. Dikarenakan izin berjualan sudah didapatkan, sesampai di rumah mereka ingin membuat inovasi terkait obat. Mengingat obat identik dengan rasa pahit, di sini Reed memberi saran untuk mengkombinasikan tanaman herbal dengan skill memasak. Mendengar ide cemerlang, tanpa pikir panjang, Red langsung mengkombinasikan obat herbal dengan selai jam di oven dan jadilah biskuit obat demam. Enak. Melakukan pengujian dan sebagai perkenalan, Red dan Reed membagikan biskuit obat demam kepada masyarakat setempat. Secara mengejutkan, kurang dari 1 hari biskuit obat demam laku keras tidak menyisakan 1 biji pun. Membuat Red merasa sangat bahagia dengan kedatangan Reed membantunya dalam mencapai cita-cita sebagai penjual potion dan juga apoteker. Setiap pagi dikala bangun tidur, Red selalu melihat pemandangan. Wow. Semenjak penjualan biskuit obat demam, kini banyak pelanggan mulai berdatangan. Dikala menata potion, tanpa alasan yang jelas, Reed ingin membeli meat selaku minuman madu yang difragmentasi. Tepat ketika Reed membeli madu, Albert pun datang mengunjungi apotek. Bukan membeli potion, melainkan ia dibuat curiga bahwa orang yang telah membunuh Olbir 4 bulan yang lalu adalah Red. Meski Red berulang kali berkata tidak, namun Albert sangat yakin bahwa Red telah berbohong. Namun setelah melakukan pengujian, Albert dibuat lega karena Red merupakan petualang yang sangat lemah. Tindakan Albert merupakan kesalahan besar. Melihat Red ditodong senjata, dengan refleks Reed langsung menyerang Albert. Jika saja Red tidak menghentikannya, maka Reed benar-benar akan membunuh Albert. Waduh. Dikala hari menjadi malam, menenangkan pikiran, mereka menikmati mead atau minuman madu fragmentasi. Mengingat besok merupakan hari libur, mereka memutuskan untuk pergi ke sauna. Akibat terlalu lama membuat Gons berakhir tepar akibat kepanasan. Bertanya kenapa sauna akhir-akhir ini sepi, Zeff berkata bahwa terdapat sauna baru yang jauh lebih modern. Jika hal ini terus terjadi, kemungkinan besar Zeff akan menutup sauna secara permanen. Tidak ingin sauna milik paman Zeff ditutup, Red memberi saran menggunakan tanaman herbal untuk membuat aroma terapi. Hal ini memiliki konsep yang sama seperti sate ayam bakar, di mana aroma asap akan membuat orang tertarik dan memicu rasa lapar. Sembari menunggu aroma menyebar, Ritnau dan Red memutuskan untuk mabar, mandi bersama. Dan benar saja, berkat aromaterapi dari tanaman herbal, kini para pelanggan mulai banyak berdatangan. Dirasa masalah telah selesai, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Melihat kebahagiaan dan kebersamaan Gons dan juga Tanta membuat Reed ingin memiliki sebuah keluarga. Lebih lanjut, alasan kenapa Reed ingin meminum mead atau madu fragmentasi karena hal itu merupakan tradisi menjelang pernikahan di kerajaan Logevia. Dalam artian, Reed ingin membuat keluarga menjadikan Red sebagai suaminya. Aduh, iya. Sementara itu, di sisi lain, dikarenakan kekurangan personil, Ares merekrut Tise selaku assassin sebagai ganti dari Red.
Dikarenakan sebagian besar pasukan iblis telah rata, misi selanjutnya yakni mencari senjata ilahi yang ditinggalkan oleh Raja Iblis. Tidak sesuai dengan dugaan, faktanya setelah mencari kesana kemari hingga detik ini senjata ilahi masih belum ditemukan. Tak kuasa menahan rasa emosi, Danan berkata membiarkan Red atau Gideon keluar dari party merupakan suatu kesalahan besar. Ia juga bertekad akan mencari Red dan membujuknya untuk bergabung ke dalam party kembali. Di tengah-tengah keributan, Ruti datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Aneh, setelah menjelaskan keadaan, Ruti mengizinkan Danan untuk mencari Red sementara Ruti dan kawan-kawan akan menuntaskan tugasnya. Dikala suasana menjadi tenang, Danan mengeluarkan keluh kesah bahwa ia curiga Red keluar dari party bukan atas kemauannya sendiri. Dugaan terbesar yakni Red telah dikeluarkan oleh Ares. Argumen itu diperkuat ketika Yarandula menghajar Ares begitu mengetahui Red keluar dari party pahlawan. Kemungkinan terbesar penyebab Red keluar yakni diakibatkan oleh Ares itu sendiri. Seolah belum cukup sial, setelah kepergian Danan membuat kondisi party semakin tidak stabil. Lebih lanjut, Theodora berkata sebelum Red atau Gideon pergi, kondisi party berjalan dengan mulus dan juga harmonis. Pemicu kehancuran party tak lain dan tak bukan karena absennya Red pada party pahlawan. Belum berhenti sampai di situ saja, semenjak kepergian Red perlahan-lahan Ruti juga mulai kehilangan arah. Dikala melamun, Ruti teringat kembali dengan perkataan Ares bahwa Red keluar dari party atas kemauannya sendiri. Tapi tak perlu khawatir karena Ares akan selalu berada di sisi Ruti. Cerah. Jauh di dalam lubuk hati terdalam, Ruti tidak ingin berpisah dengan kakaknya. Lebih tepatnya, Ruti ingin bersama Red kemanapun dia berada. Namun tugasnya sebagai pahlawan tidak memperbolehkan hal itu menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Red mendapati ketua guild yang ingin bertemu dengan Reed. Sadar bahwa mereka ingin merekrut Reed kembali, di sini Red membuat kejahilan kecil membuat mereka harus menunggu 1 jam lebih 59 menit. Di saat yang sama ketika Reed pergi, terdapat sesosok orang misterius yang menawarkan Elven Coin senilai 10.000 poin. Jika Red membiarkan Reed pergi, maka Elven Coin akan menjadi miliknya, memungkinkan Red menjadi orang terkaya hingga 7 turunan. Sayang bahwa tawaran langsung ditolak karena Reed tidak bisa diukur dengan uang. Sementara itu di luar ruangan, ketua guild beserta bawahannya bersikeras untuk merekrut Reed kembali. Meski penawaran yang ditawarkan sangat menggiurkan, namun Reed sama sekali tidak tertarik. Karena yang ia inginkan yakni hidup selamanya bersama Red. Sebagai bayaran atas kontrak seumur hidup, Red memberikan bracelet kepada Reed. Tak lain dan tak bukan bahwa bracelet merupakan tanda bahwa mereka telah bertunangan. Sembari menjaga toko dan daripada gabut, mereka bercerita tentang kisah masa lalu. Meski telah berhasil mengalahkan si Sandan selaku salah satu petinggi iblis, faktanya pasukan iblis tetap menyerang kerajaan Logevia. Dikarenakan berada pada situasi buset, memaksa mereka harus melewati hutan roh agar tidak disergap. Mengingat hutan roh tidak bisa diakses oleh sembarang orang, mereka meminta bantuan Yarandula selaku wanita elf kenalan dari Red. Pada waktu itu, melihat Red dekat dengan wanita lain membuat Reed merasa sangat-sangat cemburu. Dalam rangka menyukseskan operasi, Ares juga merekrut para bandit untuk membantu dalam proses evakuasi. Meski pada awalnya Red tidak setuju karena buang-buang anggaran, namun daripada adu mulut, Red membiarkannya. Di perjalanan menyusuri hutan membuat Reed merasa semakin cemburu. Menghilangkan kesalahpahaman, Yarandula memberitahu bahwa ia tidak bisa mencintai Red meski sebenarnya dia suka. Bagaimanapun juga, elf memiliki umur yang jauh lebih panjang daripada manusia. Melakukan perjalanan panjang, mereka pun berhasil sampai ke kastil kerajaan. Sial bahwa sudah terdapat pasukan iblis yang bersiaga, padahal seharusnya mereka diurus oleh para bandit. Daripada berdebat dengan Ares, alangkah baiknya fokus mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Tidak memberi pilihan lain selain menjadikan Red dan Yarandula sebagai umpan.
Tak 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 tak, seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semal, sementara Red dan Yarandula menjadi umpan Ruti baku hantam untuk melindungi Reed. Berkat kekuatan divinitas membasmi pasukan Iblis Kroco merupakan suatu hal yang sangat mudah. Pada akhirnya berkat bantuan dari parti pahlawan memulihkan kondisi kerajaan Logevia. Alasan kenapa Reed tidak bergabung ke dalam parti pahlawan karena dia belum merasa layak berada di sisi Red. Berpindah sudut pandang sebagai akibat Reed keluar dari guild membuatnya sulit untuk dipantau dan juga dikendalikan. Maka dari itu, Big Hawk meminta ketua bandit untuk membujuk Reed bergabung ke dalam guild atau pergi dari kota Zoltan. Berhubung ketua bandit mengetahui informasi mengenai Reed, dia akan menggunakan segala cara untuk menyingkirkannya. Dikala hari menjadi sore, mengantarkan pesanan potion, Reed dihampiri oleh ketua bandit. Langsung menuju ke intinya, dia berkata jika Reed tidak kembali ke kerajaan, maka ketua bandit akan mengungkap identitasnya sebagai Tuan Putri. Belum berhenti sampai di situ saja, karena ketua bandit juga akan menyebarkan berita untuk merusak reputasinya. Alih-alih merasa ketakutan, Reed berkata bahwa sedari awal dia tidak berniat untuk menyembunyikan identitasnya. Kalaupun reputasi dirusak, ia juga tidak masalah karena sedari awal Reed ingin membuang statusnya sebagai Tuan Putri, lebih memilih menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga. Seperti biasa, setiap pagi Red selalu store potion ke klinik sekitar. Dikala menerima uang, terdengar suara teriakan keras di rumah sebelah. Memberikan pertolongan pertama, Red segera memberikan potion penyembuh. Melihat serbuk seperti gandum, Dr. Wahyudi memastikan bahwa korban pingsan akibat mengalami overdosis obat terlarang. Belum berhenti sampai di situ saja, karena tak lama setelah itu terdapat orang yang bercucuran darah masuk ke dalam apotek. Merasa terdapat hal yang tidak beres, Reed segera pergi menuju ke desa. Sesampai di sana, Reed mendapati pemandangan di mana telah terjadi insiden pembunuhan. Sadar bahwa mereka dipengaruhi oleh sesuatu, Reed memutuskan untuk membuat pingsan para warga. Jauh berbeda dengan Reed karena Albert justru membunuh orang itu agar mendapatkan gelar sebagai pahlawan atau penyelamat di kota Zoltan. Dirasa bertukar argumen merupakan hal sia-sia, Reed lebih memilih untuk pulang kembali ke rumah. Sembari menjelaskan keadaan, terdapat Al dan Tanta yang datang untuk berkonsultasi. Dikarenakan Al memiliki berkah sebagai ahli senjata, dirinya dibuat takut akan menggunakan berkah untuk hal yang tidak-tidak. Mengingat setelah mendapatkan berkah divinitas merubah sikap dari Ademis. Menenangkan mereka, Red pun berkata bahwa sejatinya semua berkah diibaratkan seperti pisau dapur. Bisa digunakan untuk memotong sayur, namun bisa digunakan untuk melukai orang tergantung orang yang menggunakannya. Setelah mencari kesana kemari, kini parti pahlawan semakin tersesat berakhir pada padang pasir. Dikarenakan telah melakukan perjalanan panjang, mereka pun memutuskan untuk istirahat sebentar. Merasa penasaran, Tise pun bertanya kapan waktu Ruti tidur atau istirahat. Menjawab akan hal itu bahwa ia tidak perlu tidur atau istirahat karena berkah pahlawan memberikannya tubuh ilahi yang tidak bisa merasakan lapar, mengantuk hingga kebal terhadap racun. Namun bayaran atas hal itu, Ruti tidak bisa merasakan bagaimana hawa dingin, panas, manis, pedas hingga emosi seperti senang, sedih, dan bahagia. Walau bisa dikatakan tidak memiliki emosi, namun Ruti lebih nyaman ketika berada di dekat Red selaku kakaknya. Meski tidak merasakan apa-apa, namun Ruti bisa tersenyum ketika berada di samping Red. Di tengah-tengah suasana desa yang sedang tegang, terdapat Dr. Wahyudi yang membawa Al dalam keadaan terluka parah. Tersadar dari pingsan, Al teringat dengan kejadian mengerikan di mana kedua orang tua diserang menggunakan kapak. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Dr. Wahyudi dan Red segera pergi ke rumah Al. Beruntung kedua orang tua Al hanya pingsan dan menerima luka ringan. Berdasarkan kesaksian dari Al bahwa pelaku penyerangan adalah Ademis. Hal ini semakin diperkuat mengenai berkah pelempar handal membangkitkan rasa nafsu untuk melemparkan senjata.
Semenjak insiden itu juga, keberadaan Ademis juga menghilang seolah-olah Ademis sedang lari dari tanggung jawabnya. Dalam rangka menjadi kuat dan memiliki berkah sebagai ahli senjata, Al meminta Reed untuk diajari bagaimana cara untuk menggunakan senjata. Belum berhenti sampai di situ saja, dikarenakan Moen selaku ayah dari Ademis merupakan orang berkuasa, dia menangkap Tanta selaku orang yang pernah bertemu dengan Ademis. Di titik ini, para warga dibuat marah atas tindakan dari Moen. Bagaimanapun juga, menangkap orang tanpa alasan yang jelas terlihat seperti sedang melakukan pembungkaman. Ingin mengetahui kebenaran, dibantu surat pengantar dari Guildmaster, Red berhasil mendapatkan akses untuk masuk ke dalam kediaman Moen. Mengejutkan, sesampai di sana ternyata Tanta dan ayahnya baik-baik saja. Menjelaskan keadaan alasan Moen menangkap Tanta, yakni untuk menghindari kejadian yang serupa seperti Ademis. Bukan tanpa dasar, karena di tempo lalu para warga bertindak aneh seolah-olah mereka sedang dikendalikan. Kemungkinan terbesar salah satu korban dari anomali adalah Ademis. Meski Al bersikeras berkata bahwa Ademis merupakan pelaku, namun di sisi lain Tanta berkata bahwa Ademis tidak mungkin melakukan hal itu. Sebab meski bertingkah tengil, tapi Ademis selalu meminta maaf atas kesalahannya. Lebih lanjut, Moen berkata bahwa ia mendapatkan informasi terdapat obat terlarang yang mampu memberikan berkah divinitas, memungkinkan seseorang memiliki 2 berkah atau 2 kekuatan divinitas. Dikala hari menjadi sore, Al bertanya kenapa Red tidak bersama Reed. Menjawab akan hal itu, Red berkata bahwa Reed sedang pergi berkeliling desa untuk berpatroli. Sebagai gantinya, kali ini Red yang akan melatih Al. Merasa kecewa karena dilatih oleh petualang kelas D, faktanya kekuatan Red jauh lebih kuat daripada Reed. Di titik ini, Al dibuat heran meski Red sangatlah kuat, namun kenapa dia menempati peringkat D. Menjawab akan hal itu, bahwa sedari awal Red tidak berniat untuk mendapatkan pengakuan, apalagi menjadi yang terkuat karena dia ingin menjalani hidup dengan tenang. Tersentuh oleh kata-kata dari Red, Al memberitahu rahasia kecil di mana ia mendapatkan senjata celurit dari seseorang utusan dari Big Hawk. Dalam pikirnya, dengan menggunakan senjata celurit itu akan membuatnya menjadi yang terkuat setara dengan Reed. Namun setelah mendengar cerita dari Red, membuat Al bimbang apakah dia akan menggunakan senjata itu atau tidak. Sementara itu, di sisi lain, Danan telah berkeliling di berbagai kota untuk mencari Red. Secara mengejutkan bahwa terdapat seseorang misterius bernama Bui yang kebetulan juga mencari Red. Dalam upaya mencari agar lebih efisien, mereka sepakat untuk berpencar satu sama lain. Berpindah sudut pandang, melakukan investigasi, ternyata memang benar bahwa terdapat seseorang yang membuat kerusuhan di kota Zoltan. Dikala ingin melakukan interogasi, tiba-tiba suasana diperparah ketika Reed dikepung oleh segerombolan bandit. Untungnya saja, tak lama setelah itu terdapat seseorang misterius yang membantu Reed. Tak lain dan tak bukan bahwa orang itu adalah Danan selaku anggota parti pahlawan. Melakukan investigasi, mereka mendapatkan fakta mengejutkan karena para bandit ternyata adalah iblis. Menjelaskan kenapa dia bisa berada di sini, Danan menjawab bahwa ia ingin bertemu dengan Red dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam parti pahlawan kembali. Aneh, tepat ketika Reed pergi, tiba-tiba Danan mengeluarkan ekspresi ala wibu psikopat. Hoyolah. Sesampai di rumah merasa lelah berburu bandit, Reed ingin dimanja oleh Red. Mendengar senjata celurit, Reed segera melakukan pengecekan menggunakan skill bernama Appraisal. Dan benar saja, kecurigaan terbukti benar meski senjata memanglah kuat, namun terdapat batu permata yang dapat mengendalikan pengguna. Dari sini mereka bertanya-tanya apakah Big Hawk terlibat atas insiden anomali yang telah terjadi pada desa. Keesokan harinya mendengar kabar bahwa Tanta ditangkap membuat para warga semakin geram. Bahkan kini mereka ingin melakukan pemberontakan meminta bantuan dari Big Hawk. Setelah mencari ke sana kemari, mereka menemukan lokasi senjata peninggalan dari Raja Iblis. Sial bahwa di sana terdapat iblis Gargantua yang sedang berjaga. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, terjadi pertempuran sengit antara parti pahlawan melawan iblis Gargantua.
Aneh, sebagai akibat merasa panik membuat kekuatan sihir Ares mulai menurun. Bahkan Ruti selaku sang pahlawan mulai menganggap Ares sebagai seorang beban. Secara mengejutkan, senjata ilahi Raja Iblis ternyata merupakan kapal terbang peninggalan abad kuno. Bertanya kemana tujuan mereka pergi, Ruti pun menjawab ikuti arah angin saja. Dikala hari menjadi malam karena sudah mengungkapkan perasaan, Reed dan Red sepakat untuk adu mekanik malam ini. Namun dikala ingin melakukan pemanasan terdengar suara Al yang sedang mengambil air minum. Membuat mereka berpikir mungkin saja adu mekanik bisa dilakukan di lain kesempatan. Dikala hari menjadi pagi, lagi-lagi utusan Big Hawk datang ke tempat Al. Bukan mencegah, pasalnya penjaga kota justru menyerahkan Al. Sesampai di markas, Big Hawk menjelaskan bahwa ia ingin mengevolusi penduduk di kota Zoltan dengan obat terlarang. Dengan mengkonsumsi obat, memungkinkan satu orang memiliki dua berkah yang berasal dari iblis dan juga dewa. Mengejutkan bahwa hilangnya Artemis karena diculik oleh Big Hawk. Dirasa semua persiapan telah selesai, Big Hawk memberikan pidato bahwa penduduk kota Zoltan tidak boleh tinggal diam atas penyalahgunaan kekuasaan dari Moen, yakni membungkam rakyat kecil. Dikarenakan Artemis telah menyerang kedua orang tua dari Al, Big Hawk akan membiarkan Al mengeksekusi Artemis sebagai tanda bahwa rakyat Zoltan akan menggulingkan si Moen. Aneh, alih-alih membunuh Artemis, justru Al menggunakan senjata celurit untuk melepas ikat tali. Bagaimanapun juga berdasarkan perkataan dari Tanta bahwa Artemis merupakan anak baik dan rajin menabung. Untungnya saja dikala suasana semakin kacau terdapat Red yang selama ini menyamar sebagai penjaga. Mengingat berada dalam situasi buset, Red menyerahkan Al dan Artemis kepada Bui selaku kenalan dari Danan. Sementara mereka pergi menuju ke tempat warga desa, Red akan berhadapan dengan Albert menganggap bahwa Red menentang rencana dari Big Hawk. Tanpa membuang banyak waktu lagi, seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, terjadi pertempuran singkat antara Red melawan Albert. Setelah bertukar serangan, Albert dibuat sadar bahwa Red bukanlah sekedar orang biasa. Memanfaatkan kekuatan, Albert mengajak Red untuk bergabung ke dalam parti pahlawan miliknya. Bukan tanpa sebab, rasa obsesi menjadi pahlawan karena Albert memiliki berkah sebagai champion atau sang juara. Sial bahwa sedari awal Red tidak berminat bermain pahlawan-pahlawanan. Dibutakan oleh rasa emosi, Albert langsung menyerang Red. Keputusan yang diambil merupakan kesalahan besar karena Red langsung memotong tangan Albert bermodalkan satu kali serangan. Bertanya kenapa meski kuat namun Red menyembunyikan kekuatannya dan tidak ingin menjadi pahlawan. Menjawab akan hal itu bahwa tidak ada orang lain selain Albert yang cocok menjadi pahlawan pada kota Zoltan. Seketika mendengar akan hal itu membuat Albert menyesal atas tindakan yang dia lakukan. Sementara itu, di sisi lain, Al dan Artemis pun sampai ke tempat warga desa. Dalam rangka mengakhiri kesalahpahaman, Al berkata bahwa Artemis bukanlah orang jahat. Sebab pada saat melakukan penyerangan, Artemis dipengaruhi iblis sama persis seperti kejadian anomali pada desa. Secara singkat, setelah mendengar penjelasan panjang kali lebar, para warga sepakat untuk menghentikan aksi pemberontakan. Dikala hari menjadi malam, Bui pergi ke penjara untuk bertemu Big Hawk, lebih tepatnya iblis Belial. Sadar bahwa Bui adalah si Sandan selaku salah satu petinggi iblis, dengan cepat Belial segera pergi melarikan diri. Berhubung di penjara sebelah terdapat Albert, Belial menawarkan kontrak berjanji akan memberikan kekuatan untuk mengalahkan Raja Iblis. Albert yang saat ini sedang depresi tanpa pikir panjang langsung mengiyakannya. Tidak ingin si Sandan bertindak semena-mena, Belial dan Albert segera pergi ke tempat pahlawan Ruti. Secara mengejutkan bahwa sedari awal Belial tidak ingin membasmi penduduk di kota Zoltan, melainkan ingin mengevolusi agar supaya memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Iblis. Meski dia adalah iblis, namun Belial memuja dewa yang sama seperti manusia yakni Dewa Demis. Menuju ke bisnis utama dalam rangka menjadi overpower, Belial menawarkan potion yang berasal dari jantung Demon X yang mampu melemahkan berkah ilahi. Pada dasarnya untuk menaikkan level, Ruti harus mengalahkan iblis yang jauh lebih kuat. Maka dari itu, dengan mengkonsumsi potion akan melemahkan berkah ilahi sehingga mampu menaikkan level meski melawan monster lemah.
Aneh bukan tertarik dengan menaikkan level, justru Ruti lebih tertarik tentang melemahkan berkah ilahi. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, keesokan harinya Ruti dan Tise pergi menggunakan kapal untuk mencari pemasok atau pembuat potion iblis. Lebih mengejutkannya lagi bahwa Ruti meninggalkan lencana pahlawan beserta Ares dan juga Theodora. Berdasarkan informasi dari Belial, pembuat potion bernama Godwin yang tinggal di kota Zoltan, tempat di mana Red berada. Lebih tepatnya adalah kakaknya Ruti. Sesampai di kota Zoltan tidak ingin mengungkap identitasnya, Ruti akan menyamar sebagai petualang biasa. Namun sebelum itu, Ruti membasmi sebagian monster di hutan untuk dijual sebagai biaya penginapan. Memasuki pergantian musim, berhubung udara sangat dingin, Reed memberi ide untuk membuat kantong penghangat. Dan benar saja, begitu produk dipasarkan, banyak orang yang memborong, bahkan barang dagangan langsung ludes dalam waktu 1 hari. Pulang dari jualan, Reed dan Red melihat pemandangan hujan salju untuk yang pertama kali pada musim dingin. Sembari berjalan, Red pun berkata bahwa dia sangat bersyukur dan bahagia karena memiliki wanita seperti Reed. Dikarenakan tidak ada orang, sembari menikmati hujan salju, mereka pun memutuskan untuk seperti tujuan awal bahwa Ruti dan Tise segera mencari Godwin selaku pembuat potion iblis. Dikarenakan dia berada di penjara, tanpa pikir panjang Ruti membuat kekacauan untuk pengalihan sementara Tise melakukan pencarian. Dirasa Godwin sudah ditemukan, mereka segera membawanya menuju ke gudang terbengkalai. Selesai menjalankan misi, berhubung perut sudah lapar, Tise memutuskan untuk pergi ke angkringan terdekat. Mengejutkan bahwa di sana terdapat Red yang sedang menunggu hidangan. Sekilas melihat Tise, Red dibuat sadar bahwa dia bukanlah orang biasa. Kemungkinan besar bahwa Tise adalah seorang asasin. Begitu juga sebaliknya, melihat Red, Tise dibuat sadar bahwa dia bukanlah orang biasa. Kemungkinan besar bahwa Red adalah ksatria suci yang sedang menyembunyikan kekuatannya. Dikala hari menjadi pagi, mengingat kantong penghangat menjadi topik pembicaraan, Tise berniat untuk pergi ke apotek terdekat. Sesampai di sana, Tise dibuat terkejut karena orang yang dianggap sebagai ksatria suci ternyata merupakan penjaga apotek. Semakin dikejutkan ketika Ruti memanggil orang itu dengan sebutan kakak. Memperkenalkan diri, dia bernama Tise selaku seorang asasin yang bertugas sebagai pengganti Red pada party pahlawan. Penasaran kenapa Red meninggalkan party, dia pun memberitahu kebenaran bahwa Red telah dikeluarkan oleh Ares. Dikarenakan party pahlawan sudah bubar, Ruti memutuskan untuk tinggal di kota Zoltan. Suasana semakin tegang ketika Red pulang ke rumah, membuat Ruti sedikit cemburu karena dia bisa tinggal bersama kakaknya. Di titik ini, Red dibuat resah merasa takut bahwa Red akan meninggalkannya. Menjawab akan hal itu, Red pun berkata bahwa dia tidak akan kembali ke party pahlawan. Berhubung masih terdapat pekerjaan yang harus dilakukan, Ruti dan Tise memutuskan untuk berpamitan. Secara mengejutkan, tiba-tiba Ruti mengalami sesak nafas. Bukan tanpa alasan, sebagai akibat meninggalkan tugas sebagai pahlawan, Dewa Demis langsung memberikan azab. Bagaimanapun juga, tujuan Ruti mengkonsumsi potion iblis yakni ingin menghilangkan berkah pahlawan agar dia bisa tinggal bersama kakaknya. Dikarenakan baru saja sampai di kota Zoltan, Red mengajak Ruti berkeliling kota sembari memperkenalkan bahwa dia adalah adiknya. Hingga pada akhirnya mereka pun berakhir di pemandian air panas untuk mabar, mandi bersama. Selesai mabar, terdapat anak kecil dibuat takjub melihat Ruti bisa berputar seperti angin topan. Akibat sudah lama tidak berinteraksi, membuat Ruti malu dan bingung bagaimana cara menanggapi. Di titik ini Ruti merasa malu karena dirinya hanya menjadi beban bagi kakaknya. Menjawab akan hal itu, Red pun berkata bahwa Ruti merupakan seorang adik yang Red banggakan. Sesampai di rumah sembari minum susu madu panas, Ruti bercerita mengenai masa lalu. Setelah mendapatkan berkah sebagai pahlawan, Ruti pergi ke gunung sendirian untuk menyelamatkan anak kecil di desa. Berkah pahlawan bukanlah gelar belaka karena Ruti memiliki kemampuan ilahi seperti penyembuhan otomatis. Walau begitu, Ruti bertanya-tanya meski telah membantu banyak manusia, namun kenapa orang-orang justru takut menganggap Ruti seperti orang aneh. Beruntung dikala kondisi terpuruk terdapat Red yang datang untuk menyelamatkan Ruti.
Faktanya meski Red tidak memiliki berkah sebagai pahlawan, namun dia mampu mengalahkan monster bermodalkan satu kali tebasan. Semenjak hari itu juga, Ruti percaya bahwa satu-satunya orang yang dapat diandalkan hanyalah Red selaku kakaknya. Merasa depresi karena ditinggalkan oleh Ruti membuat Ares mulai kehilangan kewarasan. Membuat Theodora merasa malu karena Albert melihat parti pahlawan dalam keadaan hantot atau hancur total. Meski begitu, ia percaya parti pahlawan pasti akan pulih kembali. Mengingat Danan sedang dalam perjalanan mencari Red selaku pondasi dari parti. Beristirahat atas perjalanan panjang, mereka pun mampir ke kota Zoltan. Dikarenakan Ares merupakan manajemen party, Theodora menyuruhnya untuk mencari penginapan. Secara mengejutkan, dikala berbelanja, Red berpapasan dengan Danan. Sembari makan, Danan bertanya kabar dan mengajak Red untuk bergabung ke dalam party kembali. Sayang bahwa keputusan Red sudah bulat dan dia ingin menjalani hidup santai dengan Red selaku calon istri. Di titik ini, Albert jadi tahu identitas asli dari Red bahwa dia merupakan mantan anggota parti pahlawan. Bertanya kenapa tangan Danan hilang satu, hal itu disebabkan karena diserang oleh si Sandan yang sedang menyamar sebagai orang lain. Sadar bahwa terdapat hal yang tidak beres, mereka segera pergi ke tempat Reed. Bagaimanapun juga, Reed berkata bahwa dia pernah bertemu dengan Danan pada tempo lalu, namun kenyataannya hingga detik ini Danan belum pernah menemui Reed. Berpindah sudut pandang dikala membaca koran, Danan datang untuk menemui Ares. Aneh bahwa Danan yang ada di depan mata memiliki tangan yang masih utuh. Lebih buruk, Danan berkata bahwa dia telah menemukan Red yang kini hidup bersama Reed. Seketika mendengar nama Red membuat Ares semakin marah besar. Tak kuasa menahan rasa amarah, Ares meminta lokasi tempat di mana Red tinggal. Tanpa keraguan sedikit pun, sesampai di apotek, Ares langsung merusak semua potion hingga merusak kasur. Menganggap bahwa Red tidak pantas menjalani hidup secara bahagia. Dikarenakan si Sandan ingin mencari senjata peninggalan pahlawan pertama, dia mengajak Ares untuk pergi ke reruntuhan kuno. Lebih lanjut, si Sandan berkata jika Ares memberikan salah satu senjata peninggalan pahlawan, mungkin saja Ruti akan kembali ke sisinya. Ares yang sudah tidak waras langsung mengiyakannya ditambah rasa obsesinya terhadap Ruti. Dikarenakan si Sandan berada di kota Zoltan dan tidak ingin Reed dan Ruti dalam bahaya, mereka segera pergi ke reruntuhan kuno seperti yang dikatakan oleh Tise. Sesampai di sana, Red dibuat terkejut kenapa Godwin bisa berada di sini. Semakin dikejutkan ketika Ruti justru malah melindungi Godwin. Dari sini telah terjawab alasan Ruti menculik Godwin semata-mata agar mendapatkan potion iblis untuk melemahkan berkah pahlawan. Bertanya apakah Red kecewa bahwa Ruti meninggalkan tugas sebagai pahlawan, Red pun berkata apapun keputusan yang diambil tidak mengubah fakta bahwa Ruti adalah adik yang Red banggakan. Bahkan jauh sebelum keluar dari parti pahlawan, Red telah membuat ramuan khusus untuk melemahkan berkah pahlawan. Jauh di dalam lubuk hati terdalam, Red tidak ingin Ruti menjadi pahlawan agar bisa merasakan emosi seperti senang, sedih, dan juga bahagia. Alasan kenapa Red bergabung ke dalam parti pahlawan juga bukan untuk mendapatkan gelar atau pengakuan, melainkan dia ingin menjaga dan membantu adiknya. Lebih lanjut, ternyata alasan kondisi Ruti memburuk bukan karena potion iblis, melainkan terdapat berkah anomali yang ingin memakan berkah pahlawan. Sial, diskusi terganggu karena terdapat monster mata yang menyerang. Mencari sumber monster itu berasal mereka mendapati Ares yang sedang bersiaga. Termakan oleh rasa amarah, Ares langsung melancarkan sihir Shinra Tensei mementalkan Red ke arah tembok. Jeroh, Ruti yang sudah tahu kebenaran langsung menusuk Ares merasa kesal karena telah menyakiti kakaknya. Tepat setelah Ruti dan Red pergi, memanfaatkan kesempatan Bui, lebih tepatnya si Sandan ingin menawarkan kerjasama. Walau kerjasama antara parti pahlawan dan iblis merupakan hal yang menyimpang, namun selama dia bisa membunuh Red, maka dengan senang hati Ares akan bekerja sama. Mencari kesana kemari, pada akhirnya mereka berhasil sampai ke ruangan senjata. Sial, belum juga mengambil pedang, terdapat Danan yang ingin melakukan balas dendam kepada si Sandan. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semal, terjadi pertempuran berat sebelah antara Danan melawan si Sandan.
tidak memiliki pilihan lain selain meminta bantuan dari Ares. Dalam pikirnya, selama dia bisa membunuh Red, bekerja sama dengan iblis atau mengkhianati teman bukanlah masalah besar. Walau kekuatan Danan jauh lebih unggul, namun akibat kalah jumlah membuat Danan berakhir kalah. Menuju ke ruangan, Ares dibuat terkejut kenapa pedang terdapat 6 biji. Menjawab akan hal itu bahwa senjata yang dibawa oleh Ruti dan 6 pedang tak lebih dari replika senjata milik pahlawan pertama. Meski begitu, masing-masing pedang memiliki suatu tekad. Jika Ruti memegang pedang akan mengembalikan tekadnya dalam menjadi pahlawan. Itu saja belum cukup. Jika keberadaan Red masih ada di dunia ini, maka Ruti tidak bisa sepenuhnya menjadi pahlawan. Dengan kata lain, membunuh Red merupakan syarat agar Ruti bisa sepenuhnya menjadi pahlawan kembali. Dikala perjalanan pulang, mereka dihadang oleh guru dari Reed. Lebih tepatnya, dia adalah si Sandan yang sedang menyamar. Tak, terjadi pertempuran sengit antara Reed dan Red melawan si Sandan sementara Ares melawan Ruti. Bermodalkan satu kali hempasan mampu merusak senjata si Sandan dan juga sihir es milik Ares. Secara mengejutkan, tak lama setelah itu terdapat Theodora yang langsung menyerang Ruti, menganggap bahwa Ruti tidak boleh meninggalkan tugasnya sebagai pahlawan. Bagaimanapun juga bagi mereka yang menerima berkah dari Dewa Demis harus menjalankan sesuai dengan berkah yang diterima. Menentang akan hal itu, Reed berkata jika seseorang harus menjalankan tugas berdasarkan berkah, bukankah nasib atau takdir manusia dari awal sudah ditentukan? Si Sandan selaku iblis juga setuju bahwa berkah pahlawan saja tidak cukup menjadikan seseorang sebagai pahlawan. Mereka juga sepakat bahwa Theodora lah yang layak mendapatkan gelar pahlawan karena dia berjuang demi umat manusia. Melihat terdapat celah, Red memanfaatkannya untuk menyelamatkan Reed. Sehal dengan refleks Ares langsung melancarkan balok besi membawa Red menuju ke ruangan bawah tanah. Tentunya melihat akan hal itu membuat Ruti marah besar, bahkan dia tidak ragu menebas Theodora. Sementara itu di sisi lain, Ares merasa bahagia karena pada akhirnya dia bisa menyingkirkan Red selaku orang yang dia benci. Walau Tise dan Godwin memberikan serangan, tak satupun serangan dari mereka yang mampu melukai Ares. Mengira bahwa Reed dan Red telah tiada, faktanya berkat bantuan dari Danan membawa mereka kembali menuju ke permukaan. Danan masih hidup karena di waktu yang sama ketika Theodora datang, Albert langsung menyembuhkan Danan. Merasa semakin muak karena Red masih hidup, Ares mencoba untuk membunuhnya kembali. Tapi apalah daya, berkat menggabungkan kekuatan pada akhirnya Red mampu memotong kedua tangan milik Ares. Sementara itu di sisi lain terjadi pertempuran sengit antara Ruti melawan si Sandan. Melihat Ruti yang mendapatkan emosinya kembali membuat si Sandan heran mengingat seharusnya pahlawan tidak memiliki emosi. Bermodalkan satu kali hantaman mampu menghancurkan pedang replika sekaligus memusnahkan si Sandan. Tapi justru hal itulah yang menjadi tujuan awal dari si Sandan. Dengan memegang senjata replika memaksa Ruti untuk menempuh jalan sebagai pahlawan seutuhnya. Dan benar saja menuju ke permukaan tanpa alasan yang jelas Ruti langsung menyerang kakaknya. Untungnya saja menyadari hawa membunuh Tise segera melindungi Red. Melihat pandangan mata kosong, Red dibuat sadar bahwa terdapat hal yang tidak beres. Kemungkinan besar bahwa Ruti telah di bawah pengaruh sesuatu. Dan benar saja dugaannya terbukti benar dengan melepas senjata mengembalikan kesadaran milik Ruti. Dikarenakan Tise terluka parah akibat melindungi Red, Ruti segera menyembuhkannya menggunakan kekuatan pahlawan. Secara mengejutkan, tiba-tiba Ruti tidak bisa menggunakan sihir seolah-olah dia kehilangan kekuatan pahlawan. Beruntung Theodora yang sudah sadar segera menyembuhkan Tise sebagai bentuk permintaan maaf. Keesokan harinya sebagai akibat kehilangan berkah pahlawan mengembalikan emosi milik Ruti. Bahkan kini dia bisa merasakan hawa dingin dan juga panas. Lebih tepatnya bukan kehilangan berkah, melainkan Ruti mendapatkan berkah baru yang mampu menekan atau menghentikan berkah pahlawan untuk sementara waktu. Mengingat Ares telah tiada, mereka memutuskan untuk menghadiri upacara pemakaman. Selesai berziarah, Danan dibuat heran kenapa si Sandan bisa memegang pedang ilahi milik pahlawan. Lebih lanjut, mereka semakin dibuat heran kenapa jumlah pedang terdapat 6 biji sama persis seperti jumlah tangan milik si Sandan. Seolah-olah replika pedang pahlawan didesain khusus untuk si Sandan. Huyollah.
Dikala hari menjadi malam, dirasa sudah siap membuat keluarga, Reed dan Red memutuskan untuk adu mekanik hari ini. Tek 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 tek. Kenapa tek 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 tek? Melihat ke belakang, Red dibuat bahagia karena dia bertemu dengan Reed. Semenjak kehadirannya membuat hidup Red yang biasa saja menjadi penuh warna. Berhubung Ruthie telah menjadi manusia seutuhnya, Red mengajak Ruthie untuk berkeliling kota sembari menikmati berbagai macam makanan. Ruthie juga tidak sabar tentang bagaimana rasanya demam masuk angin, bibir pecah-pecah dan juga sariawan. Hingga tak terasa beberapa bulan pun telah berlalu. Ruthie dan Red selaku mantan anggota parti pahlawan kini bertugas sebagai penjaga toko apotek. Namun di saat dibutuhkan, Ruthie tidak segan membantu ketika bahaya muncul pada kota Zoltan.